Bab 731. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Aku tidak ingin ini terjadi. Grid ingin memamerkan keunggulan numerik yang bisa dipegangnya, sebagai raja kerajaan. Itu benar-benar mengecewakan, melihat seseorang yang tidak tahu, apa itu kekuatan superioritas numerik. Dengan demikian, Grid mengumpulkan kekuatan utama di Reinhardt. Jumlah terakhir adalah lebih dari 30.000. Itu adalah pasukan besar yang layak dari Raid 0. Itu sudah cukup untuk membuat Nol mengalami ketakutan, akan keunggulan numerik. Grid tidak menginginkan pasukan lagi. Namun, semuanya menjadi bengkok. Mexong, Raja Water Clan, telah memimpin pasukannya untuk membantu Raja Overgearet. Petik 2. Laden dan pasukan Gale telah tiba. Duke Steim mengirimku. Petik 2. Glenn, ayah telah memerintahkanku untuk melindungi Yang Mulia. Petik 2. Grid sama, aku mendengar desas-desus jika kamu dalam bahaya. Aku berlari dengan Putri Rebecca sekarang, jadi, tunggu sebentar. Tolong jangan datang. Kekuatan Kingdom Komen jauh lebih besar dari yang dibayangkan Grid. Para penguasa dan player di berbagai tempat salah mengerti, jika Grid dalam bahaya. Dan mereka terus-menerus mengirim pasukan ke Grid. Sulit bahkan untuk memasuki kota vampir. Itu tidak berguna. Semua makanan yang dikonsumsi pindah ke sini. Apa yang harus aku lakukan? Para prajurit mengkonsumsi lebih banyak makanan di masa perang, daripada di masa damai. Marching sederhana mengonsumsi lebih banyak makanan dari biasanya, yang merupakan beban ekonomi nyata bagi sebuah kerajaan. Secara khusus, kerajaan Overgearet cenderung bergantung pada ekspor makanan, sebagai kerajaan pertanian. Makanan sangat berharga. Grid menghela nafas, ketika pasukan berkumpul seperti anjing. Apa ini? Dari pertama kali ia mengumpulkan pasukan, Grid hanya membutuhkan kekuatan Piaro dan Asmopel. Dia tidak berniat, tentara ikut dalam pertempuran. Dia hanya ingin para prajurit berdiri di tempat, dan menakuti para vampir. Mengapa? Alasan pertama adalah, jika tentara bergabung dalam pertempuran dan mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan. Ada alasan penting kedua. Aku tidak ingin berbagi XP dengan banyak prajurit. Grid tahu, jika hanya Piaro dan Asmopel yang bergabung dalam raid itu, XP para anggota party akan sangat berkurang. Grid tidak ingin mengirim tentara yang akan mendapatkan XP itu. Seberapa tidak praktis, untuk menyerang direk vampire dan hanya mendapatkan XP sebesar tikus. Maka, Grid mencoba membuat para prajurit menunggu, dan hanya membawa Piaro dan Asmopel ke dalam raid. Bantu aliansi. Sudah waktunya untuk membalas budi. Petik 2. Sebabkan tsunami. Petik 2. Rencana ini musnah, ketika Mexong yang memimpin pasukan independen, memberitahu pasukan Water Clan untuk berpartisipasi dalam serangan itu. Sekarang itu adalah perang, bukan raid. Grid dan anggota party tidak bisa berharap untuk XP. Bahkan, jika mereka memburu nol. Hah? Grid menghela nafas, ketika dia kehilangan motivasi. Dia berdiri dengan malas, ketika dia menyaksikan perjuangan Piaro, Asmopel, dan Mexong. Dia tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam raid itu. Tidak ada antusiasme. Tapi, dia tidak bisa kehilangan motivasinya dalam waktu lama. Aku akan membunuh kalian semua. Nol mulai berlari liar, ketika dia menjadi marah pada Piaro, Asmopel, dan Mexong. Sihir areanya dipanggil tanpa istirahat, menyebabkan kerusakan pada prajurit Overgearet. Itu adalah adegan yang membangunkan Grid. Grid berhenti menyesali XP yang terlewat, dan kembali ke kenyataan. Dia membela para prajurit dan menggunakan segala macam skill buff, sebelum menyerang nol. Kemudian, Anda telah bergabung dengan orang-orang yang benar-benarmu percayai. Bagian tersembunyi umum player, skill kooperatif, telah dibuka untuk pertama kalinya. Sebagai hadiah untuk pertama membuka skill, kerusakan saat menggunakan skill kooperatif telah meningkat secara permanen sebesar 20%. Piaro, Asmopel, Mexong, dan Grid. Keempat orang ini tidak sengaja menghubungkan skill mereka. Mereka hanya membaca waktu yang tepat, dan saling percaya. Hasilnya luar biasa. Kekuatan semua skill telah meningkat sebesar 240% berkat skill kooperatif. Damage skillmu telah meningkat sebesar 260%. Kuajajak. Break the Sky milik Piaro yang membanggakan kekuatan Pounding Mortar, sangat mematikan bagi nol. Kuaruruk. Kuarururung. Pedang Asmopel berisi kekuatan yang sama. Efek pedang dengan sempurna, menutup efek penyembuhan target. Attack of the Sea. Teknik pamungkas Mexong yang membanggakan damage proporsional terhadap target, juga menunjukkan kekuatan yang mengingatkan kita pada Fight of Perish milik Piaro. Kuok. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Skill 3 orang memukul pada saat yang sama dan ukuran HP 0 turun ke tingkat yang berbahaya dalam sekejap. Skill kooperatif dari 3 orang itu sangat mematikan bagi 0, yang kehilangan kemampuan pertahanannya dalam keadaan mengamuk. 0 kehilangan momentum dan batuk darah. Dalam pandangannya yang kabur, dia bisa melihat penampilan Grid. Linked Kill Wave Pinnacle. Kamu. Itu adalah 4 teknik pedang terkait, yang membunuh saudaranya.
Nol tidak bisa merasakan kematiannya. Tentu saja, dia tidak mau menerima ini. Dia berusia ratusan tahun. Karena kutukan kemalasan, dia hanya bisa tidur. Dia akhirnya mengatasi kutukan kemalasan, dan akan menikmati hidup. Dia tidak ingin melihat dunia ini lenyap. Dia harus hidup, tidak peduli apa. Dia akan keluar dari kota, keluar dari gurun, dan berjalan di dunia. Tapi, puk, 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 puok. Petik 2 tanda seru petik 2. Kekuatan dalam serangan grid, sudah cukup untuk melampaui imajinasi Nol. Itu adalah kekacauan skill kooperatif. Serangan grid adalah hukuman mati bagi Nol. Kuarururung. Peng. Pepepepeong. Nol terus-menerus ditusuk dan ditusuk, saat api hitam menelan tubuhnya. Itu adalah momentum yang akan mengubahnya menjadi abu. Ah, ah. Pikiran Nol menjadi semakin kabur. Dia tidak lagi merasakan rasa sakit yang mendominasi tubuh dan pikirannya. Sekarang, dia hanya merasakan satu hal. Kebodohan. Itu hanya keinginan untuk hidup. Ini juga kutukan. Pikir Nol. Jika dia masih menderita kutukan kemalasan, maka, saat kematian ini tidak akan begitu menakutkan dan menyedihkan. Dia yakin, jika meninggalkan dunia tidak akan begitu buruk, jika dia pikir itu adalah gangguan. Tapi sekarang, Nol telah mengatasi kutukan kemalasan. Dia dalam keadaan, di mana dia ingin menikmati hidup. Sangat mengerikan baginya, untuk terbunuh di kota ini. Perasaan sedih mendominasi dirinya. Flash. Energi muncul dari pedang grid seperti gelombang. Dan kemudian, dia tenggelam seperti petir. Itu adalah pukulan terakhir. Ibu, putra bodoh ini yang seharusnya tidak dilahirkan. Keberadaan yang tidak layak ini, meninggalkan dunia. Aku ingin membuatmu merasa layak untuk melahirkanku. Tapi, nasib dengan kutukan alami ini sulit untuk diatasi. Satu-satunya hal yang ia lihat dalam kaleidoskop kehidupan adalah, peti mati yang merupakan kamar tidurnya dan wajah ibunya. Nol merasa kosong, ketika dia menyadari hal ini. Dia menyesal pada ibunya. Jika ada kesempatan lain datang padaku. Dia ingin menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda dari yang ini. Tapi, itu hanya angan-angan. Itu sudah akhirnya. Nol menutup matanya. Dia siap menerima kematian. Pedang grid sekarang tepat di depan hidungnya. Tapi, petik 2 tanda tanya petik 2. Nol punya pertanyaan, karena dia siap mati. Itu karena, pedang grid yang seharusnya membelah tengkoraknya seperti semangka. Sepertinya, berhenti di depan hidungnya. Apakah aku salah? Apakah dia sudah terbunuh dan jiwanya berkeliaran dalam ribuan tahun kekacauan? Ya, dia sudah mati. Itu tanpa rasa sakit. Setelah waktu singkat berlalu, Nol mengatur pikirannya, membuka matanya. Dia takut pemandangan, chaos, jika jiwanya yang terkutuk akan hidup selamanya. Namun, itu bukan pemandangan, chaos. Itu adalah grid yang bernafas dengan kasar. Grid sword raksasa yang dipegang di tangannya, berhenti tepat di depan mata Nol. Petik 2 petik 2. Ada keheningan yang canggung. Semua orang memperhatikan grid. Mereka semua bertanya-tanya, mengapa dia tidak membunuh Nol. Apa? Pandangan Nol sama. Dia tidak bisa memahami niat grid, karena tidak membunuhnya. Petik 2 petik 2. Grid tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengayunkan pedangnya, hanya agar sekali lagi berhenti di depan hidung Nol. Nol mengerutkan kening. Apa? Mengapa kamu tidak membunuhku? Itu tidak mungkin. Apakah kamu bersimpati denganku? Petik 2 petik 2. Grid tidak mengatakan apapun. Dia hanya memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, saat dia membuka dan menutup mulutnya berulang kali. Nol yakin. Benar, kamu bersimpati denganku. Kamu menyadari kerinduanku untuk hidup, dan hatiku yang lemah. Nol memiliki pengalaman yang luar biasa, bagi seseorang yang hidup selama ratusan tahun. Dia memiliki penampilan anak lelaki berusia 13 tahun yang cantik. Tubuh dan suaranya yang lembut mulai bergetar. Manusia ini, merasa simpati pada keturunan langsung. Air mata mengalir dari mata Nol, saat dia berteriak. Apakah dia merasa malu, jika seorang manusia merasa simpati untuknya? Tidak. Itu karena dia senang. Dia adalah orang yang tidak dapat membuktikan alasannya untuk dilahirkan, dan hanya ada untuk hidup. Dia bahkan tidak pernah bermimpi, jika seseorang akan bersimpati dengannya dan menyelamatkannya. Namun, orang itu muncul di depannya. Itu juga lawan yang telah bertarung dengannya beberapa kali, selama beberapa hari terakhir. Nol dengan samar memperhatikannya. Ya, kamu harus memperhatikan nilaiku. Melalui pengalamanmu selama beberapa hari terakhir, kamu menjadi yakin, jika aku adalah vampir yang layak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Terima kasih. Karena tidak menyangkalku, karena memberiku manfaat atas keraguanmu. Aku tersentuh untuk pertama kalinya, sejak aku dilahirkan. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku bisa hidup berkat kamu. Hidupku yang tersisa, akan diberikan padamu. Aku akan membuktikan nilaiku dan membalas budi padamu. Petik 2 petik 2. Grid tidak mengatakan apapun sampai akhir. Nol mengira, itu karena dia bersemangat. Itu alami. Seorang manusia menjadi penguasa direk vampire.
Itu tidak pernah terdengar. Itu adalah legenda yang tak seorang pun akan percaya. Bahkan, jika itu ditulis dalam sejarah. Tentu saja Nol berpikir, jika Grid bersemangat. Pada saat itu, Piaro membuka mulutnya, bukannya Grid. Adalah ide bagus, untuk melayani Raja Grid. Bekerja di lapangan denganku. Dilindungi email, tanda pagar tanda pagar. Nol tidak bisa menahan kutukan. Sword Saint yang gila ini terus berpura-pura menjadi petani, dan memperlakukannya sebagai orang bodoh. Itu sangat tidak menyenangkan bagi Nol. Nol menyukai Grid, tapi memusuhi Piaro. Bab 732. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apa ini? Situasi apa ini? Kesempatan yang sempurna. Grid, bersama dengan Piaro, Asmopel, dan Maxong, memiliki peluang besar untuk mengakhiri pertempuran. Ketika mereka melihat ukuran HP 0 turun, anggota Overgearet menantikan item apa yang akan jatuh. Tapi apa yang terjadi? Grid tidak memberikan pukulan terakhir pada 0. Dia menghentikan serangan pada saat terakhir. Purifi. Saintes Ruby berpikir jika Grid dipengaruhi oleh kondisi status. Dia buru-buru menggunakan Purifi padanya, tapi itu tidak berhasil. Target dalam kondisi normal. Jendela notifikasi muncul dan Purifi tidak berhasil. Opa. Tentunya, dia tidak lockout-kan. Apakah kakaknya akan memulai gugatan terhadap perusahaan internet? Kekhawatiran Ruby itu realistis, karena dia tahu kepribadian Grid lebih baik daripada siapapun. Pada saat itu. Petik 2. Aku bisa hidup berkatmu. Hidupku yang tersisa, akan diberikan padamu. Aku akan membuktikan nilaiku dan membalas budi padamu. Saat Grid dibekukan, Nol membungkuk dengan rendah hati ke arah Grid. Pada saat ini, merinding tersebar di kulit semua anggota Overgearet, termasuk Ruby. Direct Vampire. Penjinakan. Itu hasil yang luar biasa. Anggota Overgearet tidak bisa memahami situasinya. Itu alami. Sudah menjadi pemikiran umum di Satisfy, jika bahkan para tamer yang terkenal pun, tidak bisa menjinakkannya sebagai bos kelas. Namun, Grid yang bukan tamer membuat bos bernama, menjadi bawahannya. Itu adalah adegan yang benar-benar melanggar akal sehat. Saat semua orang merasa terpana. Truly God Grid. Seperti yang diharapkan dari tuanku. Kukukuk. Kebaikanmu, bahkan bisa menangkap hati monster. Petik 2. Sword Peak, Huroi, Lawel. Trio pemujaan Grid yang terkenal, mulai memuji Grid. Korelasi antara gelar calon Blood King dan menunjukkan hasil belas kasihan, adalah rasa terima kasih dari Direct Vampire. Ini adalah metode yang hanya dapat diterapkan oleh Grid, yang memiliki pemahaman lengkap tentang pandangan dan pengaturan dunia Satisfy. Truly God Grid. Korea Selatan. Tuanku telah merebut hati banyak NPC bernama. Tidak aneh baginya, untuk menangkap hati monster. Itu adalah pencapaian luar biasa yang melampaui imajinasiku, dengan menjinakkan Direct Vampire. Aku menghormatimu, tuan-tuan. Kukukuk. Aku perhatikan, sejak Yang Mulia menjinakkan Evil Eye. Kekuatannya yang menembus masa lalu, dan sangat berharga. Kukukuk. Pixwood, Huroi, dan Lawel melebih-lebihkan Grid lebih dari yang diperlukan, dan menafsirkan situasi dengan sewenang-wenang. Grid berusaha menyangkal kebenaran, hanya untuk tutup mulut. Puluhan ribu tentara mengawasinya dengan iri. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka mereka akan kecewa. Pada akhirnya. Hahaha, ya benar, penafsiranmu benar. Aku menemukan cara untuk merebut hati Nol, dan mewujudkannya. Berkat kerjasama Nol, semuanya berjalan sesuai rencana. Oh. Raja Grid Hore. Hore, Raja Overgearet. Hore Raja Overgearet. Petik 2. Puluhan ribu tentara mulai memuji Grid. Masing-masing dari mereka merasa lebih menghormati Grid daripada sebelumnya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, kepada teman satu timku nanti. Grid mengabaikan mata tentara yang cerah dan mengatur pasukan. Lebih baik. Grid diharapkan mendapatkan XP, item, dan kekuatan baru untuk runenya, dengan menyerang Nol. Dari sudut pandangnya, dia harus menyalahkan Duke of Virtue Pangea. Itu belum diaktifkan sekali, sejak dia mendapatkannya. Tidak, Grid berharap titel sialan itu tidak akan aktif. Dia sangat marah, ketika dia tidak dapat menyerang Nol, ketika diaktifkan pada pukulan terakhir. Itu adalah perasaan XP, item, dan kekuatan rune baru yang terbang menjauh. Tapi, perkembangan selanjutnya menyebabkan Grid berubah pikiran. Nol menyatakan, jika dia akan mengikuti Grid. Itu adalah Direct Vampire kelas Earl. XP, item, dan kekuatan rune bukanlah hal yang bisa terobsesi. Pertama-tama, apa yang paling ingin didapatkan Grid, dengan berburu Direct Vampire? Itu adalah item pemanggilan Direct Vampire. Namun, sangat sulit untuk menaikkan peringkat item pemanggilan. Bahkan, jika dia kemudian mencapai peringkat dan memanggil Direct Vampire, level Direct Vampire akan dikompres. Ada juga durasi pemanggilan. Itu seperti hewan peliharaan normal. Tapi, Nol menjadi bawahan Grid, saat dia masih hidup. Grid bisa mendapatkan loyalitas Direct Vampire tanpa penalti. Secara khusus, Nol adalah pendukung kuat yang sebanding dengan Asmopel dan Piaro.
Grid sudah menantikan, seberapa kuat kerajaan Overgearet saat memasukkan nol. Seolah-olah, dia telah memperoleh ribuan pasukan. Harem. Grid tersenyum, ketika dia menghadapi nol. Grid menatapnya dengan mata murni, yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nol, aku adalah manusia, yang dianggap vampir sebagai hewan ternak. Bisakah kamu benar-benar melayaniku? Itu masalah yang memprihatinkan. Grid bertanya dengan serius, dan Nol menjawab tanpa ragu-ragu. Aku memutuskan untuk melayanimu, karena kamu mengakui keberadaanku. Aku tidak peduli apa spesiesmu. Grid adalah orang yang mengakuinya. Nol berterima kasih kepada Grid, karena memberinya kesempatan untuk membuktikan nilainya. Aku berjanji atas nama ibuku, jika aku tidak akan memandang rendah dirimu, karena kamu adalah manusia atau memandang kamu sebagai objek untuk dimakan. Hanya, aku tidak tahu tentang manusia lain. Kamu tahu, jika makananku adalah darah manusia. Suruk. Nol memandang rekan-rekan setim dan tentara Grid yang jauh. Ada keinginan kuat di matanya. Kelaparan. Nol mengenali semua manusia sebagai mangsa, kecuali Grid. Itu tidak bisa dihindari. Makan dan dimakan. Itu adalah hubungan intrinsik antara vampir dan manusia. Ya. Grid menjadi tidak senang, ketika dia menghadapi masalah yang tidak realistis. Ada kebutuhan untuk terus untuk memberi Nol makanan dari manusia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika desas-desus menyebar, jika raja kerajaan menempatkan vampir di dekatnya dan memberinya makan manusia. Dan jika itu menyebar, reputasi Grid pasti akan jatuh. Itu akan digunakan sebagai alat propaganda oleh kerajaan lain, dan dia akan kehilangan opini publik. Grid sakit kepala, saat dia mengeluarkan Sword King. Pengamatan karakter. Petik 1. Melelahkan. Nama. 0. Job. Direk Vampire. Umur. 219. Titel. Fourth Son of Shizo Briace. Gender. Laki-laki. Level. 433. Strength. 3500. Stamina. 2449. Agility. 1980. Intelligent. 3500. Skill. Penindasan langsung. SS. Transfusi darah. S. Donor darah. SS. Sihir darah. S+. Run Wild. SSS. Titel, Fourth Son of Shizo Briace. Asteris telah mewarisi sifat welas asih Briace. Dapat menggunakan sihir darah, yang memiliki efek menguntungkan pada sekutunya. Titel, Vampir yang mengatasi kutukan kemalasan. Asteris memiliki keinginan kuat untuk hidup. Jika HP-nya turun di bawah 10%, ia akan menjadi pengecut. Dia akan kehilangan tujuannya, dan hanya berusaha untuk bertahan hidup. Asteris memiliki keinginan kuat untuk memperluas wawasannya. Dia akan secara aktif ingin belajar. Titel, Predator. Asteris begitu lapar, kekuatan sejatinya akan diberikan. Level kelaparan saat ini adalah 5/10. 0. Seorang anak yang sangat disukai Shizo Briace. Briace bersemangat, tentang sifat kasih sayang yang tertidur jauh di dalam hati 0. Dia berharap, dia akan memberi kekuatan besar kepada saudara-saudaranya dan untuk mengatasi cobaan dengan saudara-saudaranya. Tapi, seperti direk vampire lainnya, 0 tidak bisa memenuhi harapan Briace. Kutukan kemalasanlah yang patut disalahkan. 0 sangat pahit tentang fakta ini. Run Wild. Cooldown semua sihir adalah 3 detik. Namun, konsumsi mana akan berlipat ganda. Wow. Grid tidak dapat untuk tidak berseru. Itu karena, statistik 0 jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Seberapa kuat dia dalam kondisi penuh? Tentu saja, itu lemah dibandingkan dengan 0, dalam mode boss. Dalam mode boss, 0 memiliki HP puluhan juta. Ini puluhan atau ratusan kali lebih tinggi, daripada sekarang. Namun, jelas jika statistik dari bos dan NPC akan berbeda. Keberadaan musuh yang kuat, menjadi semakin lemah saat menjadi teman. Aturan ini diterapkan sepenuhnya untuk setiap game. Mengingat aturan ini, 0 jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Petik 1. Jadi, itu lebih disesalkan. Fakta, jika 0 adalah vampir. Grid menghela nafas dan 0 bertanya. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah? Aku ingin tahu, apakah kamu bisa makan makanan, selain darah manusia? Seperti yang kamu tahu, aku adalah Raja Manusia. Aku tidak bisa memberikan manusia kepadamu sebagai makanan. Mengapa? Bukankah itu masalah moral? Moral, aku tidak mengerti konsep ini. Bagaimanapun, ada satu makanan yang bisa dimakan daripada darah manusia. Apa itu? Tidak perlu membunuh siapapun. Mata Grid bersinar seperti lentera seperti yang dijelaskan 0. Eliksir. Aku bisa makan eliksir, ketika tidak ada darah manusia. Ah, apakah itu sebabnya, kamu sesekali menjatuhkan eliksir? Itu adalah konsep membawanya sebagai makanan darurat, dan kemudian menjatuhkannya. Wajah cerah Grid berubah gelap lagi. Dia tidak mampu memberikan eliksir sebagai makanan.
Nol bereaksi terhadap desahan Grid yang dalam. Makananku bukan masalah bagimu, untuk dipedulikan. Aku bisa membeli makanan sendiri. Cukup untuk memburu manusia. Itulah masalahnya. Alasan mengapa Grid berpikir perlu membeli makanan untuk Nol adalah, untuk mencegahnya menjadi liar. Akan sangat membingungkan, jika Nol memburu manusia secara acak di Reinhardt. Darah manusia, berapa banyak yang harus kamu makan sampai kenyang? Grid bertanya dengan kasar. Nol menjawab dengan jujur. Jika aku tidur, aku bisa kelaparan selama beberapa dekade. Tapi, aku butuh darah yang setara dengan 3 orang, untuk bekerja dengan baik selama sehari. Agar dalam keadaan penuh, aku harus makan 100 porsi darah. Apa yang terjadi pada orang yang menghisap darahmu? Mereka mati atau menjadi vampir. Tidak bisakah darah diambil secara terpisah, dan diletakkan di dalam gelas? Itu tidak ada artinya, karena itu tidak segar. Oh. Nol bernilai sepasukan tentara, tapi ada banyak batasan. Ketika Grid merasa bingung, Piaro mendekat. Jangan khawatir tentang makanan vampir, Yang Mulia. Piaro, apakah kamu punya solusi? Grid menantikannya, sementara Nol mendengus. Dia menertawakan gagasan, jika orang gila yang berpura-pura menjadi petani, bisa mengatasi kekurangan makanan. Piaro tersenyum. Aku pikir, adalah mungkin untuk menggunakan tanah kota ini, untuk menanam tanaman dengan banyak darah. Para vampir bisa memakannya. Petik 2. Apa? Nol tercengang. Tanaman. Vampir. Selain itu, aku adalah direk vampire. Aku tidak bisa menjadi vegetarian. Nol mengangkat suaranya, dari omong kosong yang tidak masuk akal ini. Dan Piaro tertawa. Tapi, bagaimana kalau kamu tidak bisa minum darah manusia? Aku lebih suka minum eliksir itu. Tidak, menjadi vegetarian itu baik. Hei. Lalu, akankah kita mulai bertani? Bajingan gila ini. Aku menambahkan satu lagi, orang yang berisik. Itu bahkan kakek tua. Grid benar-benar khawatir, jika tubuhnya mengeluarkan bau bujangan tua. Bab 733. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Grid sangat menghargai nilai 0. Setidaknya di bidang pertempuran, dia lebih unggul dari Piaro. Tidak hanya statistiknya lebih unggul dari Piaro, dia juga memiliki keterampilan skill dan buff pertahanan yang hebat. Yang terpenting, ada satu hal yang disukai Grid. Dia memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Alasan mengapa Grid enggan berpartisipasi dalam pertempuran dengan NPC bernama seperti Piaro dan Asmopel adalah, karena kehidupan mereka terbatas. Tidak seperti player, mereka tidak bisa dibangkitkan. Grid tidak ingin kehilangan mereka. Namun, Piaro dan Asmopel memiliki semangat seorang knight. Mereka membuang hidup mereka terlalu mudah, untuk Grid, rajanya. Grid takut. Dia tidak ingin membiarkan mereka pergi berperang. Nol benar-benar berbeda dari mereka. Motivasinya untuk hidup, terlalu kuat. Jika dia dalam bahaya, dia akan melupakan tujuannya, dan mundur. Beberapa orang akan mengejeknya karena pengecut. Tapi, pemikiran Grid benar-benar berbeda. Dia menganggap itu layak dipuji untuk menghargai hidupmu, bukan kritik. Aku bisa menggunakannya tanpa dibebani. Tidak, aku harus mengirimnya ke medan perang. Harapan Grid diperkuat, ketika dia membayangkan Nol mengambil alih medan perang, sebagai jenderal kerajaan Overgearet. Jantungnya berdebar kencang. Bayangkan itu, NPC bernama. Gelombang kejut yang akan terjadi, ketika dunia mengetahui jika direk vampire menjadi bawahan player. Ah, mereka akan ribut lagi. Grid tertawa. Bahu dan hidungnya sudah naik ke udara. Itu bukan gertakan. Dia bangga dengan prestasi barunya. Bagaimanapun. Senyum menghilang dari wajah Grid. Dia diingatkan, jika ada masalah nyata dengan Nol. Itu masalah makanan. Aku tidak punya pilihan, selain melakukan apa yang dikatakan Piaro. Piaro yakin, jika dia bisa menanam tanaman baru di sini di kota vampir, dan tanaman ini akan menjadi makanan Nol. Grid terpaksa menantikannya. Grid yang bertekad, berbicara kepada Nol yang masih meneriaki di Piaro. Nol, untuk saat ini, membantu di ladang, di sisi Piaro. Apa? Wajah Nol menjadi pucat. Seorang vampir. Dia adalah seorang Earl, namun dia diharapkan untuk bekerja di ladang. Nol tidak bisa membayangkannya. Jadi, itu pasti lelucon. Bah, aku tidak terbiasa dengan permainan kata-kata manusia. Dia yakin, Grid sedang bercanda. Grid menjelaskan kepadanya. Maaf, tapi aku serius. Ini tidak bisa membantu. Aku takut apa yang akan terjadi, jika kamu pergi keluar dari wilayah ini. Sial, ini masalah moral. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak akan menyakiti orang-orangmu. Aku akan mengambil orang-orang dari kerajaan lain, sebagai makanan. Tidak, itu akan menyebabkan masalah diplomatik. Dan dalam jangka panjang, lebih baik untuk menyelesaikan masalah makananmu. Cook. Nol mengertakkan gigi. Dia benar-benar marah. Kamu akan membuatku bekerja di ladang, karena kamu takut akan nyawa beberapa manusia. Tidakkah kamu tahu nilaiku? Kekuatanku. Aku adalah kekuatan yang kuat.
Itu kekuatan yang bisa membuatmu menjadi penguasa dunia manusia. Namun, kamu ingin aku bekerja di ladang. Petik 2. Grid bisa mengerti, mengapa Nol tersinggung. Kebanggaan Grid akan terluka, jika dia berada di posisi Nol. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Manusia memiliki keadaan mereka sendiri, dan masyarakat memiliki aturannya sendiri. Kamu harus memahami bagian ini, jika kamu harus hidup dengan manusia di masa depan. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Tapi, terlalu banyak jika bekerja di ladang. Petik 2. Grid tersentak mendengar kata-kata Nol, dan berbisik kepada Piaro. Aku juga berpikir itu terlalu banyak. Membuat Direk Vampire bekerja di ladang. Apakah kamu benar-benar membutuhkan kekuatan Nol untuk bertani? Iya, itu betul. Piaro menjawab tanpa ragu-ragu. Darah vampir akan sangat membantu, dalam menanam tanaman baru. Selain itu, kerja lapangan adalah pengalaman yang baik untuk belajar, bagaimana hidup di dunia manusia. Serta, mengolah pikiran dan tubuh. Benar. Keyakinan Grid pada Piaro adalah mutlak. Grid mengangguk tanpa menyangkal, dan menanyakan sesuatu yang ia ingin tahu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan budidaya kenari emas? Belum ada perkembangan. Ya, itu tidak mudah. Itu adalah setengah eliksir. Tidak ada cara mudah untuk menumbuhkan eliksir. Mungkin itu tidak mungkin selamanya. Itu karena panjang gelombang yang dihasilkan, jika pengguna tumbuh satu akan terlalu besar. Mungkin saja grup SA telah memblokirnya. Yah, oke, kita semua akan kembali, kecuali untuk Piaro dan Nol. Hei, sungguh. Nol berteriak. Suaranya sekeras kereta, dibandingkan dengan penampilan mudanya. Lowell mendekati Grid. Bukankah lebih baik menangkap kota-kota lain, dengan kekuatan sebesar ini? Aku pikir, itu tidak layak. Grid memutuskan, jika pada saat ini, mustahil untuk menyerang Mariros dan Fenrir. Sama sekali tidak ada peluang melawan Mariros dan Fenrir hanya boleh ditantang, setelah kemajuan keempat. Karena, dia beberapa kali lebih kuat dari Earl. Akan menjadi pukulan besar untuk kehilangan begitu banyak pasukan, jika dia menantang mereka sekarang. Kemudian, dia harus menargetkan kota yang tidak memiliki keduanya. Itu adalah kota tanpa Direk Vampire. Ada beberapa hadiah yang bisa diperoleh, jika kita merebut kota tanpa Direk Vampire. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai kompetisi nasional. Sampai saat itu, aku pikir, lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan kita. Aku mengakuinya. Lowell yakin dan mengangguk. Kembalikan seluruh pasukan. Iya. Perintah Raja Mutlak. Puluhan ribu tentara bergerak, saat Grid memberi perintah. Kekuatan untuk memindahkan puluhan ribu dengan satu kata. Grid terasa segar. Raja, ya, aku seorang raja. Sekarang, dia bertanggung jawab atas banyak orang. Dia harus ingat, jika kehormatannya adalah kehormatan mereka. Dalam hal itu, aku akan memberikan pertunjukan yang bagus di kompetisi nasional. Dia tidak akan kalah. Bahkan, jika lawannya adalah Kraugel. Kali ini, aku akan menang. Dia akan membayar Kraugel kembali untuk kekalahan tahun lalu, dan mengambil kemenangan tahun ini. Mata Grid menyala-nyala. Dia penuh semangat dan kegembiraan hanya memikirkan Kraugel. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Seberapa aktif Jepang dalam kompetisi nasional tahun ini? Klik. Jepret, jepret. Kilasan kamera dimatikan di sana-sini. Damian dikelilingi oleh ratusan wartawan. Dia adalah salah satu player peringkat atas Jepang, dan player pertama yang menjadi paus gereja Rebecca. Terlepas dari kenyataan jika dia adalah penggemar Grid Korea, Damian adalah pahlawan bagi orang-orang Jepang modern. Mengesampingkan kecenderungan pribadi, kemampuannya diakui oleh semua orang Jepang dan mereka memiliki harapan besar untuknya. Secara khusus, kompetisi nasional tahun ini akan diadakan di Jepang. Dan semua orang berharap, agar Damian dan peringkat Jepang memainkan peran yang lebih besar dari biasanya. 1 abad yang lalu, Jepang digolongkan sebagai negara yang lemah dalam esports. Tapi, itu disebabkan oleh kecenderungan orang Jepang, untuk mengabaikan game online. Bukan karena mereka tidak memiliki bakat bermain game. Jepang memiliki keterampilan bermain yang sangat baik, karena mereka ditempatkan di lingkungan, di mana mereka dapat dengan mudah mengakses game dari usia muda. Memang, fakta ini terbukti di Satisfy. Ada beberapa orang Jepang di setiap daftar peringkat kelas Satisfy. Damian percaya pada mereka. Tahun ini, Jepang akan dapat mencapai peringkat 5. Aku pikir, ini cukup untuk dibanggakan sebagai negara tuan rumah. Sebagian besar wartawan mengangguk dalam diam. Analisis Damian realistis. Di sisi lain, beberapa wartawan mempertanyakannya. Bukankah kamu menilai Jepang terlalu rendah? Ada banyak orang berbakat di Jepang, termasuk kamu dan Katz. Ada ranker lebih banyak, dibandingkan dengan Cina dan India, yang memiliki 10 kali populasi Jepang. Ketika melihat rasio populasi, bukankah negara kita punya ranker terbanyak? Petik 2. Bukankah Jepang akan masuk dalam 3 besar? Terutama, kompetisi nasional tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Ini adalah sistem, di mana satu orang yang sangat bagus tidak dapat memonopoli medali. Kita mungkin tidak memiliki orang yang dominan seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Korea Selatan.
Tapi, bukankah kekuatan rata-rata ranker Jepang cukup untuk masuk peringkat 3 besar? Ini, mulai lagi. Damian mengerutkan kening. Dia sudah tahu, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mereka berbicara dengan kebencian yang tidak perlu. Mungkin kamu ingin mengklaim, jika Korea Selatan akan berada di tempat ketiga. Memang, para jurnalis dari outlet media sayap kanan, ingin menciptakan konspirasi di sekitar Korea Selatan. Mendesah. Damian terlihat seperti orang lain, ketika dia menghela nafas. Para wartawan yang melihatnya menghela nafas pada konferensi pers resmi, terkejut. Dalam masyarakat Jepang yang menekankan sopan santun, perilaku Damian sangat kasar. Damian mengangkat bahu tanpa peduli. Bahkan, pada kompetisi nasional tahun ini, yang peraturannya ditujukan untuk menekan Korea Selatan. Kamu masih menyadarinya, menyedihkan. Apakah kamu tidak bisa tidur setiap malam, karena takut akan Korea Selatan? Apa? Sungguh orang yang kasar. Para reporter memerah, karena gelisah. Hal yang sama juga berlaku untuk sayap kanan Jepang yang menonton siaran konferensi pers. Internet dipenuhi dengan posting-posting yang mengutuk Damian. Tapi, Damian sama sekali tidak menyadarinya. Dia adalah orang dengan kepercayaan kuat. Dia tidak takut dengan evaluasi yang tidak rasional. Mungkin, yang paling menarik dari pertanyaanmu adalah, bagaimana aku mengevaluasi grid? Selalu ada cerita bagus, ketika aku menyebut grid. Petik 2. Dia melihat persisnya. Tidak ada laporan yang membantahnya. Damian membuka mulutnya. 2 medali emas. Petik 2 tanda tanya petik 2. Karena grup SA, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam 2 event. Dengan demikian, grid tahun ini hanya dapat memenangkan 2 medali emas. Player lain akan merasa sulit untuk mendapatkan 1 medali emas. Tapi, Damian menilai grid sebagai, hanya, medali emas. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Sejauh ini, grid selalu terlibat dalam PVP. Dia benar-benar memenangkan medali emas di dalamnya di kompetisi nasional 1. Tapi di kompetisi nasional kedua, penghalang bernama Kraugel muncul, dan dia melewatkan medali emas. Tahun ini, hanya segelintir orang yang percaya, jika Grid akan mengalahkan Kraugel. Tapi Damian, kamu berjanji, jika Grid akan memenangkan 2 medali emas. Dengan kata lain, Grid akan menghindari event PVP tahun ini. Inilah intinya, Grid akan menghindari pertempuran dengan Kraugel. Damian yang mendengarkan dengan tenang tertawa. Tidak ada keraguan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia akan mengejar Kraugel. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid akan mengambil bagian dalam kedua event Kraugel, dan mengalahkannya. Mungkin, itu adalah tujuan Grid tahun ini. Aku tahu, jika dia adalah orang yang seperti itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Tidak takut kalah setelah tahun lalu. Para wartawan mulai menulis berita utama. Bisakah Grid mencapai langit di atas langit saat ini? Grid, mengarah ke Kraugel. Dan seterusnya. Judul-judul yang menarik menyebabkan kegemparan di luar negeri. Berkat itu, Grid menderita. Oh, bocah itu, Damian. Jika bukan PVP, Grid berencana untuk menghindari Kraugel. Dia ingin mengamankan, setidaknya 1 medali emas. Dia ingin bermain di event Blacksmith. Namun, suasananya berarti itu tidak mungkin. Grid akan dicap sebagai pengecut, jika dia menghindari Kraugel. Ah, bajingan ini memperlakukan pahlawannya seperti ini. Dia tidak bahagia. Seperti biasa, Grid punya banyak hal untuk dipikirkan. Bab 734. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Tak lama setelah Raid 0 berakhir. Tidakkah para prajurit perlu istirahat? Mari kita istirahat di Reidan. Terima kasih atas pertimbanganmu yang dalam. Chris mendorong para prajurit untuk beristirahat, sebelum kembali ke rumah. Para prajurit menangis, karena pertimbangan itu. Para prajurit berbaris tanpa istirahat, karena mereka mengira Grid dalam bahaya. Kemudian, mereka melawan para vampir, setelah melintasi padang pasir. Mereka secara fisik dan mental, berada dalam keadaan yang sulit. Mata mereka gelap, ketika berpikir untuk menyeberangi gurun lagi untuk kembali ke rumah. Dianjurkan agar mereka beristirahat. Itu adalah istirahat di Reidan, ibu kota kedua. Jelas, itu madu yang manis. Serahkan sisanya padaku dan kembali. Kata Chris pada Grid, ketika dia tersenyum pada tentara bersorak-sorai. Grid menyatakan apresiasinya. Terima kasih telah merawat para prajurit. Akan membutuhkan banyak uang, untuk menyediakan akomodasi dan makanan, bagi puluhan ribu orang. Itu wajar sebagai duke kerajaan Overgearet. Bukan sesuatu yang patut dipuji. Rasanya enak. Grid terpenuhi. Kehadiran rekan kerja yang kuat, membuatnya bahagia. Kemurungan hari-hari ketika dia sendirian, dihanyutkan. Apa? Kekuatan apa itu? Apakah ini kekuatan kerajaan Overgearet? Jika kamu ingin mewawancaraiku, datanglah ke Reidan. Inilah kata-kata Chris, harapan Kanada. Karena dia sibuk sebagai duke kerajaan Overgearet, dia menolak untuk mengadakan konferensi pers dalam kenyataan. Dia tidak bisa membuang waktu sebanyak itu.
Media Kanada menyetujui posisinya. Mereka mengirim wartawan ke Raidan. Pada titik ini, satu-satunya perhatian wartawan adalah kompetisi nasional. Ranker Kanada paling terkemuka, Chris, menerima dukungan luar biasa dari rakyat Kanada. Dia telah berada di posisi teratas dalam Unifit Ranking, selama lebih dari setahun. Mereka ingin tahu, apa yang ia pikirkan tentang kompetisi nasional ketiga, visi apa yang dia miliki, dan berapa banyak yang bisa ia capai. Para wartawan memiliki ratusan pertanyaan untuk diajukan kepada Chris, banyak di antaranya terkait dengan kompetisi nasional. Tapi sekarang, Duke Chris akan kembali dengan kemenangan. Tuong. Tung, tung, tudong. Prosesi puluhan ribu tentara mengikuti Chris ketika ia kembali, mengubah minat para wartawan. Total kekuatan kerajaan Overgearet diperkirakan 60.000. Informasi itu salah. Rumor mengatakan jika kerajaan Overgearet hanya memiliki 60.000 pasukan. Namun, bagaimana mungkin ada 40.000 pasukan di Raidan, ketika itu bukan ibu kota? Kerajaan Overgearet harus memiliki, setidaknya 100.000 pasukan. Kerajaan Overgearet. Bagaimana bisa kerajaan baru memiliki kekuatan sebesar ini? Ini adalah kekuatan Grid. Media memperhatikan jumlah besar prajurit yang mengikuti Chris. Mereka senang menemukan bukti, jika kekuatan kerajaan Overgearet lebih dari sekadar rumor. Itu sebuah sendok. Tapi, sendok yang sebenarnya terjadi sesudahnya. Utusan dari Kekaisaran Sahara telah tiba. Apa? Hah? Chris dan para wartawan terkejut. Kekaisaran mengirim utusan. Mengapa? Bukankah kedua negara menjadi sangat bermusuhan, sejak upeti berhenti ditawarkan? Chris tampak gelisah melihat utusan itu. Dia sudah khawatir, tentang apa yang akan dibicarakan anjing Kekaisaran. Alasan mengapa seorang utusan dikirim ke sini, mungkin untuk menguji rekonsiliasi. Tentu saja, itu akan disertai dengan ancaman. Itu menjengkelkan sekarang, karena dia menjadi sasaran Kekaisaran. Chris sangat khawatir, tentang bagaimana Kekaisaran akan menekannya. Dia merasa cemas, ketika utusan Kekaisaran mendatanginya. Semua warga Raidan dan wartawan Kanada menaruh perhatian. Utusan itu menyatakan kepada Chris. Aku datang untuk memberitahumu, keinginan yang mulia Kaisar. Apa? Suara Chris dipenuhi dengan ketegangan. Puluhan ribu orang berkumpul di sekelilingnya, warga Raidan dan para wartawan Kanada semuanya gugup. Itu adalah pesan dari Juander, orang pamungkas yang bisa mengubah peta benua, dengan beberapa kata. Apa yang ingin ia sampaikan? Sepertinya, tidak ada yang baik. Mereka hanya bisa menganggap yang terburuk. Saat itu, semua orang merasa gelisah. Yang mulia Kaisar ingin berdamai dengan kerajaan Overgearet. Jika Raja Overgearet tidak ingin Kekaisaran menginvasi Valhalla, Kekaisaran akan melakukan gencatan senjata langsung dengan Valhalla. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Keributan di udara, tiba-tiba mereda. Raidan terdiam. Sulit dipercaya, bahkan ketika mereka mendengarnya dari utusan Kekaisaran. Kekaisaran ingin membuat perdamaian. Mereka akan membuat gencatan senjata dengan musuh, jika Raja Overgearet menginginkannya. Apakah pernah ada peristiwa besar dalam sejarah benua itu? Tidak. Kaisar Kekaisaran selalu menggunakan kekuatan absolut. Semuanya terselesaikan, sesuai keinginannya. Dia hanya tahu, bagaimana memberi perintah. Dia tidak melihat kehendak orang lain. Ini adalah Kaisar Juander. Karena itu, satu sendok. Ini menjadi topik luar negeri. Para wartawan yakin, kisah utusan Kekaisaran akan menjadi artikel utama. Ayo pergi ke aula besar. Chris terlambat memperhatikan suasana, dan memimpin utusan ke tempat lain. Karena itu, para reporter tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi, itu bukan masalah. Lockout. Para wartawan lupa tentang tujuan awal mereka untuk mewawancarai Chris, dan mulai pergi. Kaisar Kekaisaran Sahara, Juander telah meminta untuk berdamai dengan kerajaan. Kekuatan kerajaan Overgearet jauh lebih dari yang terungkap. Kolom untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kekaisaran terlibat dalam diplomasi. Arti kejadian ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dunia terbalik. Kehadiran kerajaan Overgearet yang membuat penguasa absolut benua barat menyadarinya, membuat publik kewalahan. Media terguncang. Setiap hari, mereka sibuk berbicara tentang kehebatan kerajaan dan Grid Overgearet. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid mengira itu tidak masuk akal. Situasi apa ini? Mengapa Kaisar melakukan ini? Mengapa dia meminta berdamai dengan mereka? Untuk berdamai, dia bahkan bersedia menandatangani gencatan senjata dengan Valhalla. Sebenarnya, bukankah ada motif tersembunyi? Kantor Raja Overgearet. Grid yang gelisah, sedang membuat pakaian dalam dengan God Hands. Dia merasa bingung, ketika mendengar suara ketukan. Ini Lowell. Bagus. Masuk. Grid menyambutnya. Situasi telah berubah baru-baru ini. Sehingga dia berpikir, jika Lowell dapat menyelesaikan pertanyaan di otaknya. Grid ingin mengetahui kebenaran dan terbebas dari kebingungan. Lowell memberinya acungan jempol. Hebat. Apa? Ini adalah hasil dari Yang Mulia, yang mengumpulkan pasukan di Raidan dalam beberapa hari.
Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid membuat ekspresi seolah dia tidak bisa mengerti. Lawel tersenyum dan menjelaskan. Yang Mulia mengumpulkan pasukan untuk menyerbu Nol. Tapi, waktunya tepat sekali. Itu karena, Kekaisaran mengumpulkan sebagian besar pasukan mereka di Valhalla. Sementara, kamu mengumpulkan pasukan di Reidan, bagian belakang Kekaisaran. Kaisar mengira, kamu adalah ancaman bagi Kekaisaran. Petik 2. Ini hasilnya. Kerajaan mengakui, jika berbahaya untuk berurusan dengan Overgearet dan Valhalla pada saat yang sama. Itu membuat mereka mengeluarkan bendera putih. Kaisar harus memulai tindakan diplomatik. Aku yakin, jika nama Yang Mulia akan tetap ada dalam sejarah Kekaisaran. Grid memahami situasi, setelah mendengar penjelasan Lawel. Tapi, dia tertegun. Aku tidak bisa mengerti, mengapa Kekaisaran merasakan ancaman. Tidak bisakah kekuatan Kekaisaran menghancurkan Overgearet dan Valhalla? Mengapa mereka merasa terancam? Itu juga karena Yang Mulia. Karena aku. Lawel tertawa. Bukankah keturunan Unditable King muncul di Valhalla dan mendorong Red Knight ke titik kehancuran? Kaisar takut terhadap keturunan Raja Unditable King. Saat ia menggunakan 100.000 army Massacre Sword dalam perang, Grid disalahpahami sebagai keturunan Unditable King. Ini adalah akibatnya. Rumor jika Kekaisaran takut akan keturunan Unditable King, adalah benar. Mungkin, lebih dari sekadar rumor. Memang, mereka takut. Grid teringat Death Knight dari Unditable King dan tubuhnya bergetar. Grid tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Unditable King saat hidup. Dia merasa kasihan pada tentara Kekaisaran yang bertempur dengan Unditable King. Pada akhirnya, semuanya berhasil. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah selama periode, di mana kita berdamai dengan Kekaisaran. Periode minimum gencatan senjata adalah 2 tahun. Kita harus membangun kekuatan maksimum, selama ini periode. Masa damai begitu singkat. Tidak, bisa dari 1 tahun sampai 20 tahun. Hingga 20 tahun. Kalau begitu, mungkinkah kita mengatur masa damai selama mungkin? Perdamaian jangka panjang membutuhkan pembicara yang baik, dengan stat diplomatik tinggi. Mereka perlu menggunakan keterampilan diplomatik dan negosiasi, untuk bernegosiasi dengan lawan. Sayangnya, tidak ada orang dengan bakat ini di kerajaan Overgearet. Huroi. Dia tidak tertandingi dalam seni komunikasi, tapi dia tidak memiliki stat diplomatik. Sayang sekali, akan sangat berguna dalam banyak hal, jika Huroi memiliki stat diplomatik. Mata Lawel bersinar. Lalu, maukah kamu memberikan perintah kepada Huroi? Perintah apa? Sebuah perintah untuk melanjutkan kues diplomatik. Apa kues diplomatik? Itu adalah salah satu kues untuk bangsawan berpangkat tinggi. Mereka yang melakukan kues ini, dapat memperoleh status diplomatik dan membuka kues diplomatik. Ya, itu benar. Tentu saja, tingkat kesulitan kues sangat tinggi. Butuh setidaknya setengah tahun, untuk menyelesaikan kues. Grid tidak bisa mengatakan apa-apa. Huroi juga seorang ranker. Grid tahu lebih baik daripada siapapun, betapa banyak upaya yang dilakukan Huroi di sisi Grid. Grid tidak ingin memaksa Huroi untuk berhenti naik level, dan melanjutkan kues yang sulit. Sangat mungkin, jika Huroi akan kehilangan posisi ranker, sehingga dia bekerja keras untuk itu. Setelah beberapa saat, Grid menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada yang melakukan kues diplomatik sejauh ini, itu berarti, mereka tidak melihat manfaat menjadi seorang diplomat. Tidak apa-apa, aku tidak punya niat untuk mengganggu Huroi. Aku lebih suka memilih orang baru. Begitukah? Aku mengerti. Lawel dalam hati kecewa, tapi dia sudah mengantisipasi reaksi Grid. Saat Lawel mengangguk dan membungkuk. Tuanku, pintu kantor Grid terbuka, dan Huroi berlari masuk. Huroi adalah seseorang yang berusaha untuk tetap berada di sisi Grid, sebanyak mungkin. Bahkan hari ini, dia menjaga bagian depan kantor Grid atas nama pengawal. Aku mendengar kalian berdua dari pintu depan. Serahkan padaku, seorang diplomat. Aku akan menjadi itu. Aku akan melakukan percakapan yang sangat baik dengan para diplomat asing, dan membuat mereka boneka dari kerajaan Overgearet. Petik 2. Apakah itu seorang diplomat? Dia tidak berpikir seorang diplomat akan menggunakan metode seperti itu. Mata Grid merah, karena gelisah. Tapi, dia tersenyum. Penghargaan yang ia rasakan untuk Huroi, selalu besar. Sebelum dimulainya kompetisi nasional, aku perlu membuat item baru untuk Huroi. Grid memutuskan. Kompetisi nasional semakin dekat. Bab 735. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Apakah orang tua itu akhirnya menjadi pikun? Pangeran keempat Edan. Putra Permaisuri Mari, dia awalnya rendah di garis suksesi. Terlepas dari urutan kelahirannya, ada penurunan besar dalam reputasinya, dibandingkan dengan pangeran lain. Tapi kisah ini berubah, setelah kematian Ratu Arya dan Ratu Mari mengambil alih kekuasaan. Fraksi Mari secara aktif mendukung Edan. Dan baru-baru ini, Edan membanggakan posisi yang sebanding dengan pangeran pertama Roland. Seorang yang mengira dirinya adalah yang terbaik di surga dan di bumi.
Jin memperingatkan Edan, yang selalu bergerak di dunia tanpa rasa takut. Cobalah untuk tidak berbicara seperti itu. Jika ada yang mendengarnya, itu bukan hanya yang mulia. Tapi, banyak orang yang mengikutimu akan kehilangan akal. Apa yang salah dengan mengatakan, orang tua itu sudah tua? Hei, Tuan Jin, apakah kamu pikir, kaisar itu waras? Petik 2. Katakan padaku dengan jujur. Tidak. Jika yang mulia waras, dia tidak akan meminta perdamaian dengan kerajaan Overgearet. Benarkan. Dia pasti memiliki makna yang mendalam di baliknya. Itu satu kerajaan kecil. Dia takut kerajaan baru, tanpa sejarah yang dalam. Dia hanya gila. Petik 2. Itu jatuh di telinga orang tuli. Jin tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menyerah mengajar Edan 2 tahun lalu. Itu sebabnya, dia tidak dibuang oleh Edan. Dentang. Edan melemparkan gelas kosong ke dinding. Para knight dengan buru-buru masuk, diikuti oleh pelayan yang membersihkan sisa-sisa gelas anggur. Edan mendecakkan lidahnya. Itu karena orang tua itu sudah tua dan pikun. Sehingga, dia menandatangani gencatan senjata dengan Valhalla. Itu telah menunda penampilan pertama dari Magic Machine. Magic Machine. Robot raksasa yang bergerak dengan kekuatan sihir sebagai sumber energi. Ini menggabungkan alkimia kuno dan esensi sihir. Itu adalah robot yang ditunggangi orang. Kelincahan sangat berkurang, tapi kekuatan dan kekuatan destruktif, tidak sebanding dengan manusia. Magic Machine bisa menghancurkan gunung dan bisa meledakkan kota dengan kekuatan sihir mereka. Jadi, kekuatan mereka sebanding dengan Great Demon. Masalahnya adalah jika hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan Magic Machine. Selain itu, masalah catu daya sihir tidak sepenuhnya terpecahkan. Magic Machine dianggap artefak kuno. Itu saja. Tapi, Edan melihat kemungkinan dari Magic Machine, dan menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Untuk memperkuat keberhasilannya di atas tahta, dia perlu membuktikan nilai dari Magic Machine. Edan menghela napas dalam-dalam, dan bangkit dari tempat duduknya. Katakan pada Rider, mereka berlibur. Ya. Pada hari-hari awal, Satisfy memiliki 2 legenda. Dewa Perang Ares, Raja Overgearet Great, peringkat 1 pada Unifit Ranking Kris. Archer ahli Jishuka, Dewa Pembunuh, Faker. Tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal pada hari-hari awal Satisfy. Sejak pembukaan Satisfy, legenda yang membuat iri orang-orang adalah Kraugel dan Zibal. Mereka adalah karakter yang mempercepat ke tempat pertama dan kedua di peringkat, pada kecepatan yang berbeda dari yang lain. Di antara mereka, Kraugel masih mempertahankan reputasinya sebagai langit di atas langit. Cuacanya bagus. Ibu kota Kekaisaran Sahara, Titan. Seorang pria di dinding tersenyum, ketika matahari pagi menampakkan dirinya. Itu Zibal. Dari pembukaan Satisfy hingga kompetisi nasional kedua, Zibal peringkat kedua adalah hal besar. Dia pernah menjadi pahlawan Amerika Serikat, dan memegang harapan dan impian jutaan orang. Hei, Zibal, kamu gila. Mengapa kamu bermain-main? Maafkan aku. Sekarang, dia adalah seorang prajurit biasa di tempat, di mana tidak ada yang tahu. Satu-satunya saingan Kraugel, kepala 7 guild, Dewa Raidel. Gelar yang tak terhitung jumlahnya yang ia peroleh selama bertahun-tahun, tidak terlihat. Kelalaian publik sangat parah, dan dia sudah lama dilupakan oleh semua orang. Apakah kamu mengkonfirmasi, jika Rider berhasil dipertahankan? Ya, benar sekali. Apakah kamu yakin? Kapan kamu keluar? Aku melakukannya, segera setelah latihan pagi selesai. Makanan. Aku bisa makan roti saat bepergian. Bocah ini. Kita tidak mampu mengontrolnya. Sudah aku bilang, jangan buang waktu lagi. Divisi ke-14 Angkatan Darat Kekaisaran, Batalion ke-21. Unit yang diam-diam terletak di pinggiran ibu kota, adalah unit yang secara resmi tidak ada. Ukuran batalion itu juga sangat kecil. Hanya ada 80 anggota. Yang mengejutkan adalah, hanya ada 4 pejuang. Salah satunya adalah Zibal. Dia adalah yang terendah dari 4 orang dan memiliki pangkat pribadi. Tapi, kelas yang diukir pada seragam militernya adalah cungik. Selain dari atasan langsungnya, dia adalah perwira khusus yang dapat memveto suatu perintah, walaupun itu berasal dari anggota keluarga kekaisaran. Mengapa? Seorang player yang merupakan bangsawan kerajaan Haken dan pemimpin Snake Guild, mengapa dia berada di pasukan kekaisaran? Dia memperoleh kelas tersembunyi rahasia baru. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Blue Sky Reader. Asteris Anda dapat mengendarai semua kendaraan, dan mengendarainya dengan sempurna. Asteris di atas kendaraan, statistikmu akan meningkat secara signifikan. Kelas unik. Salah satu keunggulan yang berbeda dari kelas ini adalah, jika itu hanya khusus untuk berkendara. Zibal pada awalnya sangat kecewa. Ketika dia mendengar berkendara, dia hanya bisa memikirkan kuda dan beberapa monster. Dia menyesal telah mengubah kelasnya. Tapi, kekecewaan dan penyesalan itu berubah menjadi takjub. Dia sangat senang, saat dia memeriksa isi dari kues kelas pengendara. Dia mendapatkan harapan, jika dia bisa berdiri di sebelah Kraugel dan Grid. Blue Sky Reader. Asteris kues kelas. Pergi Pangeran 4 Edan dari Kekaisaran.
Jika Anda membuktikan bakatmu dan bersumpah setia kepadanya, Anda akan bisa mendapatkan kendaraan terkuat sebagai imbalan. Magic Machine. Dari sudut pandang player, itu adalah senjata kuno yang hanya bisa dikenali sebagai hal fiktif dalam mitologi. Aku bahkan tidak pernah bermimpi, jika aku bisa menjadi tuannya. Magic Machine keempat, Rider, adalah kendaraan yang bisa terbang di langit. Nantikan tahun depan. Zibal tahu, itu tidak ada artinya, untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional ketiga. Level Rider masih rendah dan ada berbagai batasan. Jadi, dia tidak bisa memamerkan penggunaan Riders yang tepat, dalam kompetisi nasional. Jika Zibal berpartisipasi, dia akan dihancurkan oleh Kraugel atau Grid. Namun, Zibal percaya cerita itu akan berbeda di kompetisi nasional keempat. Grid, aku akan menunjukkan kepadamu, apa artinya menjadi Overgeared. Sekarang, Zibal mengakui keterampilan Grid. Sejujurnya, dia menghormati Grid. Tapi, Grid adalah orang yang menstigma Zibal, sebagai karung tinju. Zibal berencana untuk membayar Grid kembali tahun depan dan membersihkan hubungan ini. Dia akan melakukannya. Lalu, aku bisa bergerak maju. Langit di atas langit. Dia akan menjadi itu. Tekad di wajah Zibal sangat luar biasa. Judul, memberitahu semua peserta kompetisi nasional ketiga. Pengirim, SA. Grup. Isi. Kami menyadari jika banyak orang kecewa, jika jumlah medali pribadi yang dapat dimenangkan telah berkurang menjadi 2. Kami merasa perlu menyiapkan event khusus untuk meminta maaf kepada para peserta. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam event tersebut, izinkan kami untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadimu. Perlu diketahui, jika kami tidak dapat mengumumkan tanggal dan waktu yang tepat dari event tersebut. Asteris isi dan kemajuan event akan disiarkan ke dunia, saat event dimulai. Sehingga, ini tidak dapat melanggar beberapa hak dari peserta event. Asteris kami akan memastikan keamanan semua peserta event. Asteris kompensasi event akan dibayarkan dengan item satisfi. Asteris tidak ada kerugian, jika kamu tidak berpartisipasi dalam event tersebut. Apa? Setelah berolahraga, Shin Yongwo memasuki kamar mandi, ketika dia mengerutkan kening pada email. Mengapa mereka tidak mengungkapkan konten event? Apakah ada event yang tidak ramah? Aku tidak akan berpartisipasi. Jika dia menyetujui informasi pribadinya dikumpulkan, Shin Yongwo khawatir teleponnya akan kebanjiran panggilan. Dia menutup email tanpa ragu, ketika dia menerima panggilan telepon. Peneleponnya adalah Yura. Jantung Yongwo berdebar, saat dia mendengar namanya. Itu melompat dengan cepat. Sudah lama sekali. Sudah hampir 3 bulan, sejak mereka terakhir berhubungan. Dia gugup membayangkan mendengar suara indah Yura, setelah waktu yang lama. Ham. Yongwo berdeham dan mengangkat telepon. Apa itu? Memang, ada alasan mengapa, dia tidak bisa menjalin hubungan. Shin Yongwo adalah seorang pria muda tanpa petunjuk, tentang tata krama. Jika Yura adalah wanita yang sensitif, maka dia tidak akan memanggil Yongwo lagi. Apakah kamu menerima email pengumuman event? Petik 2. Suara Yura melalui telepon, benar-benar manis. Jantung Yongwo berdenyut, dan dia menjawab dengan suara gemetar. Iya. Apakah kamu akan berpartisipasi? Tidak. Aku pikir begitu. Silakan bergabung dengan kami. Mengapa? Apakah kamu tahu isi event? Aku tidak tahu. Tapi, ketika kamu mempertimbangkan maksud dari event tersebut, kamu dapat membayangkan, jika hadiah akan berada pada level untuk mengganti medali yang dibatasi. Silakan berpartisipasi. Yah, kalau kamu bilang begitu. Yongwo tidak menyadarinya, tapi dia tersenyum. Dia senang, jika salah satu wanita terhebat di dunia memperhatikannya, dan senyum bahagia muncul. Dia ingin merekam isi pembicaraan dan mengungkapkannya di internet. Aku suka ini dengan Yura. Apakah kamu cemburu? Dia ingin membual itu di koran. Lalu, aku menutup telepon. Ah, tunggu sebentar. Tanda hubung titik tanda tanya. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi nasional? Yura berpartisipasi dalam kompetisi nasional setiap tahun. Secara khusus, dia adalah satu-satunya harapan Korea Selatan di kompetisi nasional 1. Karena berusaha untuk mendapatkan kehormatan bagi Korea Selatan, Shin Yongwo berharap dia untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional tahun ini. Tentu saja, bukankah aku menerima email yang sama, karena aku mendaftar untuk berpartisipasi? Suara Yura sedikit terangkat melalui telepon. Tapi Yongwo yang tidak peka, tidak menyadarinya. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan tahu mengapa. Ya, aku mengerti. Maka aku akan segera menemuimu. Suara Yongwo bersemangat. Dia senang melihat wajah Yura, setelah waktu yang lama. Aku khawatir, akan ada beberapa keluhan tentang event tersebut. Sudah ada konspirasi, jika kita mengurangi jumlah medali emas menjadi 2 karena orang tertentu. Dan sekarang ada event ini. Markas Grup SA. Anggota Dewan Direksi menyatakan keprihatinan mereka, tentang event tersebut. Wajar jika mereka khawatir. Battlefield. Semua peserta event bertarung satu sama lain, dengan tujuan bertahan sampai akhir di bidang yang terisolasi. Di awal permainan,
Semua level, kemampuan, item, dan gelar adalah sama. Itu adalah konsep event yang mengingatkan pada permainan tiruan, yang populer di abad sebelumnya. Itu adalah peristiwa yang tampaknya ditujukan pada orang tertentu, yang kekuatannya sedang ditunggu. Yun Sangmin menertawakan para eksekutif yang khawatir. Itu benar. Mungkin banyak orang akan menyalahkan kita. Tapi aku yakin, Grid sendiri akan senang. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Apa? Apa yang akan dia buktikan? Para eksekutif bingung, sementara Yun Sangmin mengucapkan kata-kata yang bermakna. Begitu Grid membuktikannya, tuduhan semua orang akan berubah menjadi sorakan.